Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib dan isya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian kita. Sebelum kita mulai, ada informasi yang ingin kami sampaikan. InsyaAllah kajian rutin di setiap hari Sabtu malam Ahad. Kita akan rubah sedikit. Yang sudah berjalan, kita membahas kitab Hakadza Kana Shalihun, tentang karakteristik orang-orang salih yang menjadi bekal kita sampai nanti di kehidupan akhirat. Nah, untuk selanjutnya dimulai dari malam ini, insyaallah ta'ala kita akan padukan bersama dengan pembahasan sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dua tema ini jika kita padukan itu akan sangat bermanfaat sekali. Pada kitab Hakadza Kana Shalihun itu dibahas tentang karakteristik orang-orang salih. Dan kita sama-sama tahu generasi orang saleh yang terbaik itu adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika dua tema ini kita padukan, jadi kita bisa lebih mantap, lebih banyak faidah yang bisa kita dapatkan. Jadi kita mempelajari karakteristiknya, sifat-sifatnya, kemudian kita pun mempelajari tokoh-tokohnya, bahwa karakter-karakter itu memang ada pada tokoh-tokoh para sahabat ini yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebaik-baik generasi dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang terbaik dari sekian banyak para pengikut Nabi dan juga Rasul. Jadi insya Allah sebagai informasi, 2 minggu pertama atau 2 minggu pertama dan kedua, insya Allah pelajaran kita tentang kitab Hakadza Kana Shalihun. Kemudian 2 pekan berikutnya kita akan padukan dengan pembahasan sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Pembahasan sirah Nabi kita ambil dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah karya Syekh Abdurrahman Ra'fat Al-Basya rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini para jamaah yang dirahmati Allah, kitab yang sangat baik sekali untuk kita pelajari terkait dengan sirah para sahabat. Kisahnya tidak terlalu panjang, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah juga tidak terlalu pendek, dan rujukan dari kisah-kisah para sahabat yang ada di dalam kitab ini juga sangat banyak sekali, sehingga menghimpun ya poin-poin penting
terkait dengan kisah masing-masing dari para sahabat Nabi. Di kitab ini ada sekitar hampir 60 sahabat yang dikisahkan, dan ini berbeda ya dengan kitab sirah sahabat yang lainnya. Maksudnya di sini tidak dicantumkan tentang khulafaur rasyidin karena ada pembahasan tersendiri tentang sirah sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kitab ini alhamdulillah sedang dan terus akan dibahas. Sebelum di masjid ini kita sudah membahasnya di Masjid Ar-Rahmah Sepinggan Pratama. Sudah berjalan dari semenjak sebelum Ramadan dan sudah sampai ke kisah sahabat yang ketujuh kalau tidak salah ya. Nanti masuk ke sahabat yang ketujuh, terakhir menjelaskan tentang kisah Ummu Salamah, kisah yang keenam yang dikisahkan di dalam kitab ini. Nah, untuk di masjid ini, di Masjid Madinah ini, insya Allah kita akan bahas dari belakang, dari pembahasan kisah sahabat yang terakhir dibahas di kitab ini dan selanjutnya, ya seterusnya. Ini kisah sahabat yang ke-58. Nanti kita terus beranjak kisah sahabat yang ke-57, 56, begitu ya. 55. Jadi kalau antum hadir di Masjid Ar-Rahmah, hadir juga di sini, insya Allah cepat khatam, begitu ya. Hitungan waktu mungkin 3 tahun ya, insya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya 3 tahun itu bukan 3 tahun, cuman seminggunya kan 1 kali saja. Kalau di sini sebulan cuma 2 kali saja, minggu ketiga dan minggu keempat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu ya pertimbangannya kenapa kita padukan dengan pembahasan ini, karena supaya kita bisa melihat langsung sosok-sosoknya, para tokohnya yang betul-betul karakteristik orang-orang soleh itu benar-benar ada pada diri mereka, sehingga kita bisa lebih mantap di dalam bercermin atau mengambil keteladanan dari mereka. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk, saya ingin ingatkan terlebih dahulu tentang ahamiyat dirasat siyar as-sahabah. Bagaimana urgensi mempelajari sirahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita harus belajar tentang sirah sahabat? Yang pertama, para jamaah, ziyadat al-iman wa quwwatih. Untuk dalam rangka menambah kekuatan dari iman kita. Wa mahabbatuhum zahiran wa batinan. Dan dalam rangka supaya kita lebih mencintai mereka secara zahir dan juga secara batin. Fa mahabbatuhum syu'bah min syu'abil iman. Mencintai para sahabat itu salah satu di antara cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah ini, jadi kita ingin terus meningkatkan kualitas iman kita dengan cara mempelajari sirah para sahabat. Karena banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah pelajaran kehidupan yang bisa kita contoh dari mereka. Disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hubbul ansar ayatul iman. Mencintai sahabat Ansar itu pertanda keimanan. Wa bughdhuhum ayatun nifaq. Sedangkan membenci mereka itu merupakan tanda kemunafikan. Jadi tanda keimanan ketika kita cinta kepada para sahabat. Yang disebutkan Nabi di sini sahabat Ansar. Baik, para jamaah. Dan cinta itu tidak akan mungkin muncul kecuali dengan apa? Dengan apa, ikhwan? Punya rasa cinta enggak antum? Ya, cinta itu muncul setelah apa? Setelah mengenal. Barakallahu fikum. Ada istilah apa? Tak kenal maka tak cinta. Ya.
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitu kata masyarakat plus 62, begitu ya. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar itu ayatul iman. Membenci orang-orang ansar, para sahabat ansar itu ayatul nifaq. Dan sebagaimana dikatakan la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah ada orang yang mencintai para sahabat kecuali dia mukmin. Wala yubghidhuhum illa munafik. Dan tidak ada yang membenci sahabat kecuali dia munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum, dan siapa yang membenci para sahabat, abghadahullah. Allah pun akan murka kepada dirinya. Nah, ini yang pertama ya. Kenapa kita belajar sirah sahabat? Yang kedua, tanfid amrillahi ta'ala wa rasulihi. Dalam rangka untuk mempraktekkan, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita semua untuk mengikuti mereka. La yakunu illa bita'allumi siyarihim. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti para sahabat dalam kebaikan-kebaikan mereka, dalam pemahaman dan pengamalan agama mereka illa bita'lim atau bita'allumi, kecuali dengan cara kita mempelajari ya sirah mereka secara terperinci. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti belajar sirah sahabat? Tahdzibul akhlaq wassuluk. Dalam rangka untuk mentarbiyah, menggembleng akhlak ya, dan juga perangai yang ada pada diri kita supaya bersih ya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang beriman yang paling berakhlak. Mereka generasi terbaik umat ini dari segala sisinya. Baik dari sisi akidah, dari sisi iman, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, juga dari sisi adab dan juga akhlak. Maka dengan mempelajari sirah mereka, insya Allah ya akhlak kita juga akan terbina. Dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam salah satu asarnya, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mencari keteladanan, maka ikutilah, teladanilah, contohlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyebutkan perangai-perangai para sahabat ini. Pertama, abarra hadhil ummah quluban. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Mereka itu orang-orang yang paling baik hatinya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling baik hati? Para sahabat. Begitu ya. Wa a'maqaha ilman. Paling mendalam ilmunya. Oh, gimana tidak mendalam? Guru mereka siapa, ikhwan? Rasulullah. Sumber dari penyampai wahyu. Begitu ya. Tarbiyahnya Nabi itu kan tarbiyah terbaik. Ya hasil produk tarbiyahnya ya para sahabat. Begitu ya. Jadi mereka yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Mereka yang sedikit takallufnya. Takalluf itu membeban-bebani diri dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena dalamnya ilmu mereka, mereka tidak pernah melakukan apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada ketetapannya di dalam syariat. Nah itu para sahabat. Kemudian wa aqwamaha hadyan, dan mereka itu orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Mereka kalau memberikan petunjuk, memberikan pemahaman tentang agama, memberikan contoh tentang pengamalan agama ini, maka mereka sebaik-baik orang yang memberikan pemahaman, sebaik-baik orang yang memberikan contoh keteladanan di dalam mempraktekkan agama ini. Wa ahsanaha halan, dan mereka adalah orang yang paling baik kondisinya. Jelas sekali para jamaah. Karena mereka ya hidup
di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk musahabah, menemani, membersamai, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang memilih mereka. Kemudian wa iqamata dinihi, mereka juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama ini setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini motivasi bagi kita semua, fa'rifu lahum fadlahum, maka bermakrifatlah kalian, ketahuilah oleh kalian, pelajari, cari ilmunya tentang keutamaan mereka. Wattabi'uhum, ikutilah mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah asar-asar mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah itu urgensi yang keberapa? Yang keberapa, ikhwan? Yang ketiga. Jadi dalam rangka untuk memperbaiki akhlak dan juga perangai kita, karena mereka orang yang paling berakhlak. Yang keempat, fi qiraat wa ta'allumi siyarihim wa akhbarihim unsun wa salwa an qiraati ma la yufid. Dengan mempelajari, membaca, membahas sirah para sahabat, informasi tentang mereka, maka itu menjadi teman terbaik kita dalam kesendirian kita atau dalam kebersamaan kita, sehingga kita terbebas dari membaca segala sesuatu yang tidak berfaedah. Begitu ya. Kalau baca sirah, kalau baca kisah itu kan menyenangkan, begitu ya. Kadang kita bisa terhanyut. Ini kitab ini Masya Allah, alhamdulillah ini sudah diterjemahkan. Terjemahnya juga baik sekali, begitu ya. Kadang kita baca sendiri saja, itu membacanya itu luar biasa. Ya, sentuhan-sentuhan ke hati itu begitu terasa sekali. Bahkan bisa jadi kalau antum baca dalam kesendirian antum, ini bisa sampai mencucurkan air mata tanpa terasa. Betapa jauhnya kita dari mereka itu. Ya, betapa jauhnya kualitas iman dan amal soleh kita dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya ya kita akan selamat dari membaca segala sesuatu yang tidak manfaat. Coba perhatikan di masa saat ini para jamaah, kita sering dilalaikan dengan bacaan-bacaan yang tidak manfaat, gitu ya. Hampir setiap orang sekarang mengetahui segala informasi yang terupdate sekalipun, begitu ya. Itu ada berita semenit yang lalu baru muncul, ya semua orang sudah tahu, begitu ya. Kenapa? Karena masing-masing dengan gadgetnya. Akhirnya para jamaah itu bacaan-bacaan kita, baca berita ini, berita itu, baca WhatsApp, baca ini. Barakallahu fikum. Itu kalau dikumpulkan mungkin kita sudah bisa menghatamkan kitab ini. Begitu ya. Itu waktu baca kita. Antum sehari nongkrongin HP berapa jam, ikhwan? Berapa jam? Coba ya, kapan-kapan coba antum hitung gitu ya. Nongkrongin HP itu, megang HP dengan segala macam buka-bukaannya, begitu ya. Buka aplikasi ini, aplikasi itu, ya baca ini, baca itu. Itu kalau mau jujur sehari itu kira-kira berapa? Berapa jam? Begitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum para jamaah. Kalau itu digunakan untuk membaca yang manfaat, alhamdulillah gitu ya. Membaca yang manfaat di medsos. Tapi kan godaannya terlalu banyak. Tadinya niat buka aplikasi dakwah, media sosial dakwah. Tapi kan kanan kiri atas bawahnya gitu ya. Kadang nempel di situ iklannya aneh-aneh. Kadang kepencet oleh kita muncul yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Maka para jamaah, kita pelajari, kita baca sirah mereka supaya kita selamat dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, dan itu menjadi penghibur bagi kita. Begitu ya. Karena Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, yuksiru al-julus fi baiti. Beliau itu banyak duduk di rumahnya. Faqila lahu,
Kemudian dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, la ala tastauhish. Tidakkah kamu jemu, tidakkah kamu bosan, enggak bete kah di rumah terus? Begitu ya. Faqala, maka Imam Ibnul Mubarak kemudian mengatakan, kaifa astauhishu wa ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Bagaimana aku mau jemu, mau bosan, bagaimana aku mau merasa terasing, begitu ya. Wa ana ma'an nabi, sedangkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maksudnya mutalaahnya beliau ya terhadap Al-Qur'anul Karim, mutalaahnya beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah-kisah para sahabat. Begitu. Kita tuh kalau baca kisah kan kadang nggak nyadar bahwa kita itu sendirian, kan begitu kan? Saking asyiknya membaca kisah-kisah. Kadang kita ikut terhanyut di dalamnya, seolah-olah kita yang sedang berperan di situ, jadi tokohnya. Begitu. Kadang bayangan kita macam-macam begitu ya. Kalau sedang mengisahkan tentang Madinah, bayangan kita ke Madinah, begitu ya. Kalau sedang mengisahkan orang-orang muhajirin yang di Mekah, bayangan kita ke Mekah, gitu ya. Orang yang pernah ke sana pasti punya bayang-bayang, begitu kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Imam Ibnul Mubarak, bagaimana aku mau merasa terasing, merasa jemu, merasa bosan, sedangkan Nabi dan para sahabat bersama dengan diriku. Baik, para jamaah. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita mesti mempelajari sirah para sahabat? Raf'ul himmah wa taqwiyah al-azimah. Wa taqwiyah al-azimah. Yakni untuk menguatkan atau meninggikan cita-cita kita. Menguatkan tekad kita di dalam kebaikan. Iya, betul para jamaah. Kalau orang itu membaca sirah mereka, itu level cita-cita jadi naik itu Pak. Kalau kita baca orang-orang hebat seperti para sahabat itu insya Allah level cita-cita kita itu akan terus mengalami peningkatan. Penyakit manusia zaman sekarang, bahkan mungkin pada masa-masa yang lalu, adalah dha'ful himmah. Kecil dan rendahnya cita-cita. Orang itu kalau cita-citanya rendahan, dia biasanya akan selalu memilih zona nyaman. Ya, pengennya jadi kaum rebahan terus, santai hidup ini. Kenapa? Karena sedikit cita-citanya. Tapi kalau orang itu cita-citanya tinggi, cita-citanya enggak rendahan, cita-citanya besar, bukan cita-cita yang kecil, maka dia akan memilih berjuang ketimbang jadi kaum rebahan. Maka salah satu di antara sabab orang itu kenapa malas, ya, ogah-ogahan, karena dia nggak punya cita-cita dalam hidupnya, nggak punya cita-cita dalam hidupnya. Maka masing-masing kita harus mencanangkan cita-cita, harus menuliskan cita-cita kita. Untuk apa hidup ini? Kontribusi apa yang bisa kita berikan, ya, untuk kehidupan kita, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kita. Nah itu para jamaah. Maka Umar Ibn Khattab itu sangat murka kepada orang yang pengangguran. La dunya walad din. Ya, tidak ada aktivitas dunia, tidak ada aktivitas agama, pengangguran, kaum rebahan, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ustaz, saya sering rebahan tapi duit saya ngalir terus kok. Masya Allah. Ini orang yang usahanya jalan, orangnya jalan-jalan terus. Pelesiran. Barakallahu fiikum. Ya itu urusan dunia. Urusan dunia orang kafir aja dikasih, begitu ya. Urusan dunia itu ya bukan menjadi keistimewaan seseorang, gitu ya. Orang kafir lebih hebat dari kita, Pak. Siapa orang kaya paling kaya di dunia? Versi dunia, ya, bukan versi akhirat. Yang katanya 1 detiknya itu keluar berapa dolar, begitu. Dia nggak ngapa-ngapain, itu tiap detiknya keluar sekian dolar. Begitu ya. Jadi hitungan 1 menit dia bisa beli Lamborghini, begitu. Hitungan menit, karena duitnya ngalir terus, saking kayanya. Nah, itu kan versi dunia. Bukan itu. Ya, kita punya iman. Keistimewaan seorang mukmin adalah kualitas daripada imannya. Nah, iman ini para jamaah yang dirahmati Allah harus menjadi cita-cita utama kita. Meraih ketakwaan, meraih kesalehan,
kemudian meraih cita-cita tertinggi di dunia, mati husnul khatimah. Ini harus punya cita-cita. Kalau orang punya cita-cita, maka dia bergerak ke arah yang dia cita-citakan. Tapi kalau orang tidak punya cita-cita, cita-citanya rendahan, maka ya begitu. Dia akan lebih memilih kenyamanan ketimbang apa? Perjuangan. Padahal hidup itu perjuangan. Kalau kita pengen nyaman dengan nyaman yang hakiki, jangan di dunia. Nyamannya di dunia itu dengan kecapean. Ya tidak, ikhwan? Antum kalau piknik nyari apa? Ada yang pulang dari piknik? Masya Allah, ya, bulan Syawal ini bulan piknik. Gitu. Tempat-tempat wisata ramai. Antum kalau piknik itu nyari apa? Nyari susah atau nyari nyaman? Nyari nyaman kan? Ya tidak, ikhwan? Taib. Apakah iya nyamannya didapat? Mungkin didapat, tapi sebentar saja. Capeknya lebih banyak. Begitu. Belum perjalanannya, belum susahnya persyaratan naik pesawat terbang, harus colok hidung, colok ini. Begitu kan? Untuk nyamannya saja harus capek. Itu dunia. Pulang dari piknik bukan kenyamanan. Apa, ikhwan? Capek, pusing, mumet, hutang jadi ingat lagi, gitu kan? Capek lagi. Ya. Ada orang pulang pelasiran tuh sakit pada jamaah. Begitu dunia, namanya dunia. Maka kalau orang cita-citanya rendah, naudzubillah, ya, dia tidak akan bergerak ya, sesuai dengan cita-cita. Padahal seorang mukmin adalah orang yang ulul himmah. Dia punya himmah yang sangat tinggi. Ya, cita-cita dia begitu tinggi. Maka jangan punya selera orang rendahan. Selera kita harus selera orang-orang yang hebat. Nah, contoh gambarannya ada pada kisah para sahabat. Mereka itu orang-orang yang punya selera orang-orang yang hebat. Selera yang tinggi, bukan seleranya orang-orang rendahan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mempelajari tentang sirah mereka, maka level cita-cita kita akan terus mengalami peningkatan. Kenapa demikian? Karena kehidupan sahabat, lahir dan batin mereka itu seputar kebaikan-kebaikan yang sangat berkualitas. Pengagungan mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Allah, kehidupan imaniyah, amaliyah mereka. Kemudian bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah, mencintai, membela, bersahabat dengan Nabi dengan pembelaan dan persahabatan yang luar biasa, begitu kuat dan kokoh. Kemudian bagaimana perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Allah, memperjuangkan iman dan Islam, memperjuangkan tegaknya kalimat tauhid, bagaimana tunduk patuhnya mereka kepada Allah, dan bagaimana kualitas jiwa raga mereka di sisi Allah. Nah, itu semua ya adalah kehidupan para sahabat yang jika kita baca, jika kita resapi, jika kita tafakuri dan tadaburi, insya Allah akan bisa melejitkan, meningkatkan ya taraf daripada cita-cita kita. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai masuk di kisah tentang sahabat Mu'adz bin Jabal. Nanti antum bisa beli ya kitabnya ini nih, Suwar min Hayatis Sahabah. Ada beberapa penerbit kayaknya yang menerbitkan kitab ini. Nah, ini penerbitnya Darul Haq. Kalau di Masjid Ar-Rahmah itu setiap kajian ada satu yang dihadiahkan. Kalau di sini mohon maaf ya. Ya. Di sini ya masjidnya Masjid Afwan begitu. Tidak ada hadiah-hadiah. Baik para jamaah, mudah-mudahan nanti bisa ya bagi-bagi hadiah. Ya, mudah-mudahan hadiahnya haji dan umroh. Barakallahu fikum. Kan harus bercita-cita begitu ya. Baik para jamaah, kita akan bahas kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal yang wafat di tahun 18 Hijriyah. 18 Hijriyah. Berarti 18 tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang menjadi kata kunci pada sirah Mu'adz bin Jabal ini, beliau dinyatakan oleh Nabi SAW, dan ini mankibah beliau, manaqib beliau yang istimewa. Kata Nabi, a'lamu ummati bil halali
wa bil harami Mu'adz bin Jabalin. Orang yang paling mengetahui halal dan haram dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Dengan kata lain, sahabat Mu'adz bin Jabal ini tokoh ulama besarnya para sahabat. Begitu. Para sahabat, mereka generasi terbaik umat ini, keimanan, kesolehan mereka terbaik dari semua umat Nabi dan Rasul. Namun mereka bertingkat-tingkat dalam ilmu, juga bertingkat-tingkat dalam pahala. Ya, tidak semua di antara mereka jadi ulama besar, enggak. Tapi mereka punya kadar keimanan dan kualitas amal soleh yang lebih baik daripada yang lainnya. Nah, di antara tokoh ulama besarnya para sahabat adalah Mu'adz bin Jabal yang disebut oleh Nabi a'lamu ummati bil halal wal haram. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Jazirah Arab bersinar oleh cahaya hidayah dan juga kebenaran, anak muda Yasrib ini, karena beliau berasal dari Madinah, yang bernama Mu'adz bin Jabal, masih berusia sangat muda ketika itu. Beliau mengungguli anak-anak seusianya dengan kecerdasannya yang tajam, dengan ketepatan responnya, sikapnya, keahliannya di dalam bertutur kata, dan juga keluhuran cita-citanya. Di samping semua itu, beliau adalah anak muda yang tampan. Ini Masya Allah, good lookingnya dapat, cerdasnya iya, solehnya luar biasa. Begitu para jamaah. Anak muda yang tampan, rupawan, bermata kecoklatan. Ada yang matanya coklat? Ada Ikhwan? Mata kita rata-rata hitam putih, begitu ya. Thaib para jamaah. Matanya kecoklatan, berambut ikal dengan senyumnya yang berbina. Masya Allah. Gitu ya. Sudah tampan, cerdas, pintar, ya, matanya indah, senyumannya menawan. Ya. Ini kalau ada orang model gini saat ini, itu jadi fitnah para akhwat dan para janda, begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi senyumannya yang berbina, orang yang memandangnya akan mengaguminya dan hatinya pasti akan terikat dengannya. Bikin hati kita itu terpengaruh. Begitu para jamaah. Saking istimewanya ini Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang masih muda masuk Islam di tangan dai Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Begitu ya. Jadi sahabat-sahabat itu ya mereka sebagiannya masuk Islam melalui tangan para sahabat yang lainnya. Nah, termasuk Mu'adz bin Jabal ini. Beliau alhamdulillah masuk ke dalam Islam melalui sahabat yang mulia yang berasal dari Mekah bernama Mus'ab bin Umair. Tepatnya yakni di malam Aqabah. Tangannya yang masih muda menjulur untuk menjabat tangan Rasulullah dan membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kalau zaman sekarang ada orang baiatan, nah ini biasanya sempalan. Begitu. Kenapa? Karena baiat itu kepada pemimpin kaum muslimin. Nanti akan ada yang masaknya di mana dunia ini dipimpin kembali oleh satu pemimpin umat Islam. Nah, saat ini ketika kaum muslimin terbagi-bagi di wilayahnya masing-masing, maka tentu baiatnya kepada pemimpin masing-masing di daerahnya. Ya, kalau kita punya ulil amri, begitu ya. Baik para jamaah. Jadi baiat itu bukan kepada ketua majelis taklim, begitu, atau ketua ormas. Bukan, ya. Itu bisa dipastikan baiatnya baiat sempalan. Dan orang yang begitu itu banyak sekali, begitu. Masing-masing berbaiat kepada amirnya. Jadi amirnya banyak, padahal Amirul Mukminin itu satu saja, begitu. Nah itu para jamaah. Baik. Mu'adz adalah salah satu dari 72 orang Yathrib yang berangkat ke Mekah untuk bertemu Rasulullah dan membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau ya termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansar. Dan 72 orang Madinah ini yang berbaiat kepada Nabi di Mekah, mereka semua hendak menorehkan di lembar sejarah tulisan paling mengagumkan dan juga paling cemerlang. Begitu anak muda ini pulang dari Mekah ke Madinah,
beliau langsung membentuk sekutu yang beranggotakan anak-anak sepertinya. Jadi ngumpul nih anak-anak muda yang sudah masuk Islam untuk apa? Untuk melakukan aksi, program, begitu ya. Apa programnya? Menghancurkan berhala-berhala dan membuangnya dari rumah-rumah kaum musyrikin di Yathrib ketika itu. Masya Allah. Memang pergerakan anak muda ini luar biasa, begitu ya. Nah, itulah istimewanya anak muda. Tapi orang tua juga jangan kalah, begitu ya. Boleh usia saya tua, begitu ya. Tapi semangat anak muda. Makanya pada pengen kawin lagi, gitu ya. Baik, para jamaah. Nah, ini pergerakan anak-anak muda Yathrib ketika itu. Nah, mereka melakukan satu pergerakan para jamaah untuk menghancurkan berhala-berhala dan membuangnya dari rumah-rumah kaum musyrikin di Yathrib, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, di antara pengaruh baik dari gerakan anak-anak muda ini adalah masuk Islamnya seorang tokoh pembesar Yathrib yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Dan ini kisahnya ada di awal-awal kitab ini, Amr bin Al-Jamuh. Masya Allah. Beliau ini masuk ke dalam dinul Islam melalui wasilah anak-anak muda di Yathrib. Begitu. Maka jangan dipandang sebelah mata anak-anak muda itu. Mereka ketika punya iman, ketika mereka baik agamanya, punya pengaruh yang sangat besar. Baik. Ini pada masih muda enggak, ikhwan? Sudah sering kita bahas ya, anak muda itu usia berapa sampai berapa? Barangkali ya ada yang masih muda tapi enggak ngerasa muda, begitu. Nah, supaya tahu, anak muda itu disebut masa muda usia akil baligh sampai usia 40, begitu ya. Jadi antum yang usianya belum kepala 4 masih di masa muda, walaupun istrinya sudah 3 ya, anaknya sudah 10 ya. Itu masih muda gitu. Kalau belum kepala 4. Nah, begitu para jamaah. Nah, ini anak-anak muda. Dengan wasilah mereka, Amr bin Al-Jamuh, tokoh seorang pembesar Yathrib, masuk ke dalam dinul Islam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kisahnya itu sangat menakjubkan ya. Kisah dari masuk Islamnya Amr bin Al-Jamuh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kisah yang juga lucu sesungguhnya, begitu ya. Proses yang begitu luar biasa. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salimah dan salah seorang pembesarnya mereka. Beliau mempunyai sebuah berhala yang dia buat sendiri dari kayu yang mahal. Ya, sekarang kayu mahal apa? Ulin. Di sana mungkin tidak ada ulin gitu. Barakallahu fikum. Kayu mahal pokoknya. Jadi tokoh-tokoh pembesar ketika itu mereka sering membuat Tuhan sendiri, Tuhannya sendiri. Ya, dari sesuatu yang berharga. Syekh Bani Salimah ini sangat perhatian terhadap berhalanya ini. Dia memberinya baju dari sutra dan setiap pagi dia melumurinya dengan minyak wangi. Nah, itulah ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu ya begitu. Pola pikir yang tidak makul, begitu ya. Jadi dia dibuat repot ngurusin Tuhannya sendiri, gitu ya. Harusnya kan kita yang diurus sama Tuhan kita. Ini sebaliknya, gitu ya. Budaknya justru yang ngurus Tuhannya. Baik, para jamaah. Jadi setiap pagi dilumuri dengan wewangian. Anak-anak muda, Mu'ad bin Jabal dan juga teman-temannya mendatangi berhalanya. Berhalanya siapa tadi? Amr bin Al-Jamuh. Di balik kegelapan malam, mereka mengambilnya dari tempatnya. Mereka membawanya keluar melewati bagian belakang rumah-rumah Bani Salimah dan kemudian melemparkannya di sebuah lubang tempat sampah. Dicampakkan di tempat sampah. Padahal ini Tuhan, ya, Tuhannya Amr bin Al-Jamuh. Laki-laki tua itu mendapati pagi hari dan dia mencari-cari, Tuhan saya hilang. Tuhannya hilang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dia cari-cari ke sana kemari tidak menemukannya.
Jadi lucu gitu ya, kalau ditanya orang di jalan sedang sibuk nih nyari-nyari, lagi cari apa? Lagi cari Tuhan gitu. Tuhannya dicari-cari para jamaah. Thaib para jamaah. Kemudian dia mencarinya di setiap tempat, tidak ditemukan juga, sampai dia melihatnya ternyata tersungkur di atas wajahnya. Maksudnya dalam kondisi itu Tuhannya itu tersungkur, begitu ya, di tempat sampah berlumuran dengan kotoran. Maka Amr bin Jamuh berkata, celaka itu, siapa yang berani mencuri Tuhan kami tadi malam? Jadi Tuhannya dicuri. Baik para jamaah. Kemudian dia mengeluarkannya, diambil itu Tuhannya dari tempat sampah, dicuci, dibersihkan, dilumuri lagi dengan minyak wangi, kemudian diletakkan lagi di tempatnya. Dia berkata kepada berhala itu, ya Manat, wahai Manat, demi Allah, kalau aku tahu siapa yang melakukan ini terhadap dirimu, niscaya aku akan menghinakannya. Begitu dia berbicara di depan Tuhannya. Kemudian sore hari tiba, laki-laki tua itu pergi tidur. Maka anak-anak muda tadi yang dikepalai oleh Mu'adz bin Jabal kembali melakukan aksi yang sama seperti yang dilakukan di malam sebelumnya. Kemudian terulang lagi itu. Di pagi hari Amr bin Jamuh itu kembali mencari-cari lagi berhalanya. Sehingga dia menemukannya kembali di lubang yang sama, dalam keadaan yang sama. Ya. Ada di tong sampah dengan berlumuran kotoran. Akhirnya dia mengeluarkannya lagi, memandikannya lagi, membersihkannya lagi, dilumuri lagi dengan wewangian. Kemudian ancamannya semakin besar. Dia mengancam orang yang melakukan hal ini terhadap berhalanya dengan ancaman yang keras. Dan hal ini berlangsung beberapa kali. Lihat para jamaah, ini proses yang menggiring Amr bin Al-Jamuh mendapatkan hidayatul Islam. Prosesnya begitu. Masing-masing orang punya jalan ceritanya. Jadi ini berlangsung beberapa kali. Dia selalu mengentaskannya dan juga memandikannya. Akhirnya dia mengeluarkan pedangnya. Dikeluarin nih pedangnya, diletakkan di pundak berhalanya tadi. Sambil dia berkata, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini terhadapmu. Berarti Mu'adz bin Jabal dengan teman-teman anak mudanya bermain cantik dalam masalah ini. Ya, tidak diketahui, padahal sudah berulang kali. Nah, kemudian dipakaikan nih pedangnya ini. Jika kamu mempunyai kebaikan wahai Manat, maka coba bela dirimu, jangan diam aja. Kalau ada yang nyuri, ada yang menjatuhkanmu di tong sampah, coba bela dirimu, lindungi dirimu. Nih, tak bekali pedang, begitu. Begitu para jamaah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka malam pun tiba. Ya, Amr bin Jamuh kembali tidur. Ternyata Mu'adz bin Jabal dan teman-temannya kembali beraksi. Mereka mengambil pedang yang terkait di pundak berhala itu, lalu mengikatnya dengan seekor bangkai anjing dan melemparkan keduanya di lubang sampah yang sama. Nah, ini sekarang dibarengkan dengan bangkai anjing. Pagi hari tiba, Amr bin Jamuh kembali kehilangan Tuhannya. Dia mencarinya dan ternyata menemukannya di lubang yang sama. Kali ini Tuhannya tersebut terikat bersama bangkai seorang anjing dan berlumuran kotoran dalam keadaan terjungkir. Saat itulah hidayatul Islam datang kepada dirinya. Tallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'ri fi qarn. Demi Allah, kata Amr bin Jamuh, kalau kamu itu Tuhan, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan seekor bangkai anjing di dalam sebuah sumur ini. Baru kemudian akalnya ngeklik, ini kayaknya bukan Tuhan. Masa Tuhan seperti ini, begitu ya. Kemudian Amr bin Jamuh dari Bani Salimah ini akhirnya masuk Islam dan dikisahkan keislamannya itu sangat baik sekali. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, episode pertama dari kisah Mu'adz bin Jabal. Nanti selanjutnya insya Allah di episode kedua kita akan lanjutkan
kisah tentang Mu'adz bin Jabal ini insyaallah taala. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan para jamaah yang dirahmati Allah. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya kisah dari Mu'adz bin Jabal ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.